Untak Surabaya, an empowering and networking university. Hey, Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Aris adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang tengah menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Dia sedang menjalani kuliah di sebuah universitas ternama dan juga bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya sendiri. Kesulitan utama yang dia hadapi adalah kesulitan dalam membagi waktunya. Aris merasa terlalu banyak tuntutan pada dirinya yang membuatnya merasa stres dan kelelahan. Dia mulai merasa bahwa kuliahnya terlalu menuntut dan dia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas akademisnya. Di sisi lain, pekerjaannya juga penting baginya karena dia mengandalkannya. Suatu hari, Aris memutuskan untuk mencari bantuan. Dia pergi ke konselor kampus, seorang profesional yang berpengalaman dalam membantu mahasiswa mengatasi masalah pribadi dan akademis. Aris mulai bercerita tentang kesulitan yang dia alami, tentang bagaimana dia merasa terjebak di antara tugas kuliah. Konselor itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan mulai bekerja bersama Aris untuk merancang strategi yang akan membantu Aris mengelola waktunya dengan lebih baik. Mereka membahas pentingnya menetapkan prioritas, mengatur jadwal yang efisien, dan belajar mengenali tanda-tanda stres. Waalaikumsalam mas, silakan mas. Permisi ya Bu. Duduk dulu mas. Ini mana di tempat duduknya mas aku sudah nyaman? Sebentar. Baik, sudah. Dulunya mas di sini ada pekerjaan apa ya hari itu? Saya ingin konseling Bu. Kalau boleh tahu nama mas siapa ya? Nama saya Aris Maulana. Saya ini seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Sebelumnya Mas Aris sudah pernah melakukan konseling atau
ini belum. Iya. Jadi Mas Aris perlu ketahui ya, kalau ibu di sini kan hanya seorang penjual. Jadi yang membuat keputusan itu dari kamu, bukan dari saya. Perlu diketahui juga, konseling itu memiliki beberapa asas-asas, termasuk ada asas kerahasiaan, sukarela, dan keterbukaan. Termasuk asas kerahasiaan, jadi Mas Aris nggak perlu khawatir apa yang kita bicarakan di sini bisa dikenal orang lain. Terus Ibu harap Mas Aris ini juga secara sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian Mas Aris juga harus terbuka biar konseling ini berjalan dengan optimal dan maksimal. Bagaimana dengan Mas Aris, apakah jelas? Sudah. Itu juga konseling hari ini hanya bisa dilakukan kurang lebih selama 1 jam saja ya, karena ibu ada urusan juga ke sekolah. Bagaimana? Iya Bu, saya bersedia. Sebelumnya apakah saya mengganggu waktu Ibu untuk melakukan konseling ini? Menurut saya tidak, justru ibu itu senang kamu datang ke sini. Syukur kalau Ibu senang. Saya sangat senang sekali. Oh ya, kamu seorang mahasiswa ya? Iya Bu, benar. Saya mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Bagaimana perkembangan kamu di sana? Tentu saja menyenangkan Bu, banyak mahasiswa yang seumuran dengan saya dan juga sekarang kan masih ada mahasiswa baru juga, dan kebetulan yang seumuran dengan saya itu mereka juga bekerja sambil kuliah. Artinya banyak yang sambil bekerja ya? Iya. Di setiap kampus itu pasti ada hal seperti itu kok. Sama halnya seperti saya dulu juga begitu. Oke, setelah tadi sedikit membicarakan tentang Mas Aris, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi? Begini Bu, saya selama kuliah ini merasa kesulitan untuk membagi waktu belajar saya, terutama kan saya sekarang kan bekerja, kuliah, dan saya tuh nggak ada waktu untuk beraktivitas sosial dengan teman-teman saya kayak pergi nongkrong atau yang lain gitu. Susah yang seperti apa Mas Aris? Capek karena susah, yang pertama membagi waktu, terus tugasnya kan juga menumpuk, apalagi di pekerjaan saya itu dibatasi dalam bermain HP dan membawa HP gitu. Berarti kamu merasa kelelahan dari aktivitas kamu sehari-hari ya? Iya Bu, tapi tidak setiap hari saya begitu. Kadang di hari tertentu yang membuat saya benar-benar capek dan membuat saya ingin istirahat. Semua orang yang melakukan kegiatan yang banyak pasti akan merasa lelah. Memang waktu tertentu seperti apa yang membuat kamu merasa lelah? Kadang kalau ada tugas menumpuk, belum belajarnya, belum saya bekerja, saya bingung karena kesulitan itu. Kalau tugas menumpuk, belum belajarnya, belum bekerja, terus ya itu saya kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja dan belajar tadi. Sepertinya kamu resah ya dengan cara kamu membagi waktu. Iya Bu, benar. Apalagi kalau saat belajar di kelas. Kenapa emang dengan belajar di kelas? Kadang-kadang saya merasa mengantuk di dalam kelas, pernah juga sampai tertidur di kelas karena kecapean. Kamu mengantuk? Emang kamu belajar pukul berapa? Lalu kamu selesai bekerja pukul berapa? Tentu saja saya mengantuk Bu di kelas karena kan saya kecapean bekerja tadi. Untuk saya bekerja itu mulai pukul 4 sore sampai jam 8 malam. Kadang juga pukul 4 sore sampai jam 10 malam. Itu pun belum kalau lembur dan lain-lain. Untuk belajarnya biasanya saya setelah bekerja itu langsung belajar, tapi kadang juga ketiduran saat belajar tadi. Bagus, berarti kamu anak yang bekerja keras ya? Alhamdulillah seperti itu Bu, karena saya nggak mau memberatkan ekonomi kedua orang tua saya. Lalu pukul 7 pagi sampai 8 malam kamu melakukan kegiatan apa saja? Kalau pagi itu saya kuliah, tapi kuliah saya dimulai dari jam 8:30. Itu selesai kuliahnya jam 13.40 atau setengah 2 sampai jam 2 siang.
Lalu kegiatanmu apa lagi setelah itu? Setelah itu setelah pulang kuliah saya biasanya mencuci baju terus memasak untuk sehari saya. Kadang juga membersihkan kamar kos saya, kebetulan kan saya juga kos di sini. Seperti itu. Kemudian dilanjut untuk sore itu jam 4 saya pergi bekerja. Kadang kalau sempat ada waktu itu saya gunakan untuk tidur siang untuk merefresh energi saya. Cukup padat sekali ya jadwalnya. Ya benar, kadang juga saya sangat ingin pergi nongkrong bersama teman-teman saya di hari libur atau kalaupun ada waktu, tapi melihat jadwal saya begitu padat dan agak rancu, saya kesulitan. Ya begitu Bu, waktu saya nggak ada. Berarti kamu merasa capek saat ketika masuk dalam kelas kuliah dan bekerja? Ya Bu, apalagi kuliah saya kan di lantai 6 dan lantai 7 dan itu pun liftnya kadang mati, kadang antri, itu saya naik tangga. Jadi membuat saya ngos-ngosan di dalam kelas. Terus di tempat bekerja pun juga seperti itu Bu. Saya juga kadang merasa gagal, capek, ngos-ngosan juga saat briefing bekerja. Iya. Kamu dalam keadaan lelah berarti sampai ke kelas dan tempat kerja kamu. Ya seperti itu. Lalu apa yang kamu inginkan dengan nilai kamu? Saya ingin nilai saya itu lebih tinggi dari teman-teman saya dan ingin mencapai target. Bagus itu jika kamu bisa membagi waktu dengan baik dan belajar lebih giat lagi, pasti kamu bisa mendapatkan peluang mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Ya mungkin saya harus membagi waktu antara belajar dan juga bekerja saya. Ya itu kamu tahu. Mungkin kamu akan belajar, kuliah dan bekerja kamu harus diubah. Kecuali kan kalau waktu kerja kan nggak mungkin diubah ya, karena kan jamnya orang. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai ujian kamu? Sejauh ini sih lumayan bagus ya. Bagus dong kalau nilai kamu bagus. Iya seperti itu, tapi saya merasa kurang puas dengan hasil nilai saya. Kenapa kamu kurang puas? Karena masih belum cukup di target saya Bu. Meskipun nilai saya naik terus per semester, tapi nilai teman saya jauh lebih baik dari nilai saya dan saya rasa itu masih rendah daripada nilai teman-teman saya. Pastikan juga ada hari libur yang bisa kamu gunakan untuk memaksimalkan waktu belajar kamu. Tapi Bu, kadang dari libur itu saya benar-benar bermalas-malasan. Kadang saya benar-benar tidur seharian Bu karena benar-benar capek. Kadang saya udah ada niat untuk belajar, mengerjakan tugas, tapi saya rasa itu malah menambah pikiran saya, menambah beban saya, dan membuat saya tidak bisa mengistirahatkan diri saya. Dan itu pun membuat saya kebingungan untuk mengatur waktu saya, padahal waktu saya panjang dan Bu seharian. Kadang untuk memasak atau mencuci pakaian saya pun saya sangat malas karena capek. Itu mungkin karena kamu capek karena melakukan aktivitas harian dan kurang libur kan. Iya. Berarti saya harus membagi waktu antara belajar, kuliah, dan bekerja saya. Iya benar. Jika kamu bangun lebih pagi untuk menyiapkan makanan, kemudian lanjut dengan berangkat kuliah, lalu setelah kuliah kan kamu bisa istirahat untuk berangkat kerja. Kalau kamu setelah pulang kuliah ada rencana untuk nongkrong sama teman-teman kamu? Kalau
sejauh ini sih mungkin ada kadang saya sampai diejek teman-teman saya, kenapa sih kamu nggak pernah ikut nongkrong sama kami? Ya saya jawab, saya nggak ada waktu gitu. Padahal dalam hati saya tuh saya sangat ingin ikut nongkrong sama mereka. Saya benar-benar belajar di perpustakaanku untuk menambah wawasan saya sama kadang untuk mengerjakan tugas saya. Wah, bagus itu kalau kamu sering ke perpustakaan, itu bisa melihat prestasi kamu. Selain itu juga, nongkrong sama teman-teman juga baik loh untuk menghilangkan rasa penat kamu di kuliah maupun di tempat kerja. Saya itu juga bisa menjalin hubungan yang erat dengan teman. Iya Bu, berarti saya harus mengatur waktu saya Bu, agar saya tidak keteteran untuk beraktivitas sehari-hari saya. Itu semester depan aja. Iya Bu, mungkin untuk semester depan saya akan mulai merubah waktu saya, dan saya mencoba membagi waktu saya supaya saya tidak keteteran untuk melakukan aktivitas sehari-hari saya. Nah, bagus sekali Mas Adi. Jika kamu mulai semester depan belajar lebih giat dan manajemen waktu dengan baik dari semester sebelumnya, kamu juga harus konsisten belajar lebih giat dan beri waktu yang cukup, dan supaya kamu tidak terlalu terbebani dan tidak capek. Iya Bu, sudah semestinya saya pandai-pandai untuk mengatur waktu antara belajar dan bekerja saya, dan saya akan lebih giat lagi dalam belajar. Baik, Ibu sama-sama sekali mendengarnya, dan Ibu akan jauh lebih senang jika Mas Aris bisa mengatur waktu dengan baik. Karena mengingat Mas Aris kan juga bekerja untuk meringankan beban kedua orang tua dan meninggalkan nilai negatif kan. Ya benar. Nah, berhubung waktu sudah hampir habis, mari kita akhiri konseling ini. Tapi sebelum itu, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita hari ini ya. Iya. Berdasarkan hasil pembicaraan kita tadi, di awal Mas Aris kan mengatakan bahwa Mas Aris kesulitan membagi waktu antara belajar, kuliah, dan bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Akibat time managementnya yang kurang efektif, sehingga membuat Mas Aris merasa sangat capek dan memberikan beban. Kemudian Mas Aris mempunyai rencana untuk mengubah waktu antara belajar dan melakukan aktivitas lainnya, serta belajar lebih giat lagi untuk meningkatkan prestasinya. Ibu bangga dengan Aris bisa berkenan tersebut. Ibu sangat berharap Aris bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya Bu, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu konseling kali ini sudah bisa kita akhiri ya. Lain kali Ibu berharap Mas Aris tidak takut dan malu dengan Ibu melakukan konseling lebih lanjut. Dan proses konseling ini mungkin bisa dilanjutkan di lain hari. Baik Bu, untuk konselingnya dilakukan dari apa? Terserah kamu. Bagaimana kalau hari Minggu depan? Iya, Ibu bisa. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Baiklah, Assalamualaikum. Baik.